Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kay la yadurruhum julmatan. Faqala Musa, bal nurani Rabb. Faqala Allah Ta'ala, nur Ramadan wa nur Quran. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhu al-nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap para asatidz, wabil khusus DKM Musalla Al-Mukarram Al-Ustadz Junid SD Ustadz Jajarana, akhirul kiram Ustadz Abdul Hakim, para bapak-bapak, para hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat sunnah tarawih musalla beramal yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur mana bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha bijaksana, Maha Rahman dan Rahim, Maha Pemurah, Maha kasih tentunya kepada kita selaku umat manusia yang hidup di dunia ini, masih memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Berdalam kita nikmat yang sangat berharga buat kita pada saat ini adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita masih dapat melaksanakan suatu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih berjamaah, dan siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, yang dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan pahala dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan mudah-mudahan umur yang panjang ini kita tidak sia-siakan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan matinya kita, mautnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita berada di dalam suasana bulan suci Ramadan, yang siangnya kita berpuasa, tentunya malamnya kita melaksanakan qiyamul lail,
yang disebut dengan salat sunat tarawih. Para bapak sekalian, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, bahwasanya Allah terhadap orang yang cinta kepada puasa, terhadap orang yang istiqomah dalam menjalankan puasa, maka kelak pada hari kiamat nanti Allah akan berikan dua nur. Dua apa? Nur. Dua nur. Apa itu nur? Nur artinya cahaya. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, nanti pada hari kiamat nanti Allah akan berikan dua nur. Itu orang yang berpuasa. Dan sekarang bagaimana kalau orang yang meninggalkan puasa? Seumur umur dia tidak pernah berpuasa, Allah berikan juga, Pak. Apa pemberian Allah? Kebalikannya, kalau orang berpuasa mendapatkan nur, tapi kalau orang meninggalkan puasa akan mendapatkan nar. Nur artinya cahaya, nar artinya api neraka. Dua juga dia, ya kan? Neraka apa? Pertama, orang yang meninggalkan puasa dan juga meninggalkan sholat, maka dia ditempatkan di neraka sakor. Nauzubil, neraka sakor. Makanya dalam Al-Quran ada pertanyaan, penduduk ahli surga bertanya kepada orang yang berbanyak dosa. Apa pertanyaan orang yang ada di dalam surga? Pertanyaannya begini: Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Hai kawan, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Maka penduduk neraka sakor menjawab, qalu, itu menjawab, ngomong artinya, qalu artinya ngomong artinya menjawab, lam naku minal musallin. Dahulunya saya diberikan umur yang panjang, sehat badan, duit saya banyak, orang pernah melaksanakan sholat 5 waktu, dan di samping itu pula enggak pernah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nauzubil. Dijawab nanti ya, dijawab. Sekarang boleh-boleh aja tenang-tenang saja, makan es buah sambil merokok, ya kan? Sambil jalan, bengeng-bengengin orang yang berpuasa. Kelak nanti pada hari kiamat nanti akan merasakan seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berada. Amin. Dari samping itu apa lagi yang menyebabkan masuk ke neraka sakor? Walam nakun nut'imul miskin. Dahulunya saya diberikan harta yang begitu banyak. Saya makan enak di bulan Ramadan. Ya, mau makan percikan saya tinggal mall, mau belanja saya tinggal masuk ke mall, ya kan? Mau makan daging saya tinggal melorot. Tetangga saya begitu banyak, anaknya banyak, dia sakit makannya cuma sama udang rebon, saya dietin baik. Enak juga. Udang rebon digoreng sama toge, betul Nah, enak juga. Enak itu, ya kan? Cuma nggak ada giginya. Ada Betul ada giginya. BG. Ya kan? Nah itu bayarkan duit banyak, ya, tapi dia bakhil, tidak pernah bersedekah, tidak pernah memberi makan kepada fakir, miskin. Semacam itu dulu bayar. Nah itu apa? 26, ya kan? Masuk neraka sakor. Kemudian neraka apa lagi dia? Ya kan? Yaitu neraka jahanam. Neraka jahanam. Orang yang kufur, orang yang menolak, orang yang masih ibadah kepada Allah, maka dia nanti akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam
wa bi'sal masir. Allah. Adapun orang-orang yang ingkar, yang malas ibadah, malas puasa, malas sholat, kelak pada hari kiamat nanti aku akan jebloskan dia ke dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam wa bi'sal masir, tempat-tempat buruknya kembali mereka. Nauzubillah. Boleh saja korupsi banyak, triliunan, harta banyak, ya kan? Tapi nanti masuk ke dalam neraka Jahannam. Boleh aja lagi goyang, bohong sono, bohong sini, klik ke sana, klik ke sini, ya kan? Betul kan? Dikasih duit triliunan buat EPG, anak sekolah suruh makan yang enak-enak, gak taunya itu apa hantu belatungan. Betul boy? Betul? Wah, dia betul betul lah. Korupsi, ya kan? Guru kodam cuma 300, TPA bocah banyak 4 pada bayaran, ya kan? Kerja cuma nyuci piring doang 3 juta, betul kan? Betul kan? Itu Pak. Tenang saja. Nah kembali ini Pak, ya, bahwasanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan wajah saya. Masih mau nungguin? Masih mau nungguin? Udah udah waiter lagi mau tinggal begini lah ya. Tinggal bukan niat puasa banget ya kan? Udah ngapa-ngapain lagi mah? Lu mau tinggal tawa tinggal gitu kan? Betul kan? Ya kan? Pulang pokoknya dari kerang lama ya kan? Perut lapar mah ada, betul lagi kira. Betul kan? Ya kan rasanya beri-beri ya kan? Sebab ini perjalanan kami masih panjang, betul lagi kira. Ngomong itu sebelum-sebelumnya banyak. Ya, udah 11 menit nih, 12. Apa kata Rasul? Hadis ini, Pak, ya, adalah hadis qudsi. Di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum julmatani. Wahai Nabi Musa, aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 nur supaya mereka ingin tersesat di dalam 2 kegelapan. Lupa omongan Allah kepada Nabi Musa. Jadi ini harus diskusi Pak, ya, datang dari Nabi, tapi perkataannya Allah kepada Nabi Musa. Jadi Allah ngomong kepada Nabi Musa, umat Nabi Muhammad yang semasa hidupnya doyan puasa, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka pada hari kiamat nanti aku akan berikan 2 jahat. Itu gambarannya Pak. Allah ngomong sama Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya, manuraini ya Rab, manuraini ya Rab. Apa 2 cahaya itu ya Rab yang akan diberikan kepada umat Nabi Musa? Faqala ta'ala, kan? Maka Nabi Musa menjawab, maka Allah menjawab. Apa jawab Allah? Nur Ramadan wa nurul Quran. Cahaya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan cahayanya orang membaca Al-Quran. Maka orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diberikan cahaya Ramadan. Amin apa? Amin. Dan juga cahayanya Al-Quran. Kenapa? Ramadan akan menyinari, akan memberikan nur kepada yang berpuasa, dan karena Ramadan itu dicintai oleh orang yang berpuasa. Karena dia dicintai, ya, dicintai oleh orang yang berpuasa, maka nanti pada hari kiamat nanti, bahkan bukan pada hari kiamat nanti, maksud yang kubur Pak, kuburannya akan bercahaya. Amin. Akan menjadi rawdoh min riyadil jannah. Rawdoh min riyadil jannah akan kita makan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia meninggal dunia, masuk liang kubur, ya kan, puasa 1 bulan penuh, takbiran, ya kan, makan tupat sampai 5, sama sate 10 tusuk, mati semua. Jangan. Habis puas, mau gitu. Ya Allah. Mau? Jangan dah. Buka kayaknya, kan. Ya, siapa tahu kan ya. Tapi kalau kita terjadi kebaikan, insya Allah. Matinya si bagus banget, bocah takbiran mati, kan? Tuh, mati
matinya habis puas. Puasa. Coba kalau matinya habis tawuran, habis mabok, bulan Ramadan, yang takbiran mabok, nah bojo dia bukan nur, akan tapi Nar. paham ya. Kemudian kemudian cahayanya Al-Quran. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan identik dengan bulannya Al-Quran. Saya bacalah Al-Quran, baca-bacalah Al-Quran. Kalau nggak baca-baca ya lihat aja, mandang saja nih, ya, mandang aja mandang Quran. Bapak bisa ini, bapak kalau orang bisa baca, mandang Al-Quran, Pak, udah paham? Pahala. Udah paham? Pahala. Pahala. Apalagi mandang saya, betul? Masyaallah. Mandang saya aja, bapak mandang saya nih, mendapat pahala, mendapat pahala, mendapat pahala. Apalagi begitu bapak mandang. Salam cinta nama saya, kantong bapak bawa kantong, kita buat buka itu, pahalanya 2 kali. Tepat. Betul. Betul banget. Kemudian bertanya lagi dari Musa. Tadi ya supaya tidak akan mendapatkan 2 kegelapan. Kemudian apa 2 kegelapan yang akan diberikan kepada manusia? Dalam wa majul mataliyah. Apa 2 kegelapan itu ya Rabb? Yang pertama, ya, julmatul qabri, yang kegelapan berada di alam kubur. Kegelapan berada di alam kubur. Para bapak sekalian, kuburan kita bisa terang, bisa bercahaya, bagaimana tergantung amalia kita selama hidup. Betul? Betul. Kuburan kita akan gelap, akan jadi gelap, akan menjadi pusat, akan menjadi lubang-lubang daripada api neraka. Itu pun tergantung bagaimana perbuatan kita pada semasa hidup kita. Makanya bagaimana supaya kuburan kita ini juga sama, Pak, akan menjadi rawa, akan menyinari, kan? Ya itulah, Pak, bekal hidup ini jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan puasa, meninggalkan puasa. Para bapak, para sekalian, inilah ya hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini puasa kita sudah memasuki tarawih ke-10. Besok paginya kita akan masuki di hari ke-10. Ya, 10. Mari kita niatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan kalau kita insya Allah kita niat dengan sebaiknya, insya Allah berbagai bentuk apapun yang kita lakukan di dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu. Amin. Kita pahala yang paling berlipat-lipat kan. Dan di samping itu kita pun jangan putus berdoa. Berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini membawa keberkahan. Amin. Berkah rezeki yang datang dari mana saja kita berdoa ya. Amin. Insya Allah penting kita banyak angkat kan. Ya, angkat tangannya begini, ya. Ya, angkat begini, ya. Angkat tangan begini. Kalau tangan begini orang malah bagi. Ya. Tumpah. Jangan Balik lagi. jangan betul kan? Pemerintah kan? Iya. Alhamdulillah sekarang sadar ya. Ya, jadi menyusui sadar. Betul-betul menyusui kali ya, bagi bapak. Iya, kan rumah makan kiamat tuh panas semua. Alhamdulillah ya, udah sadar ya. Ya, ikut ya. Ya itu bagus namanya. Memang masuk itu ya kan, dimanfaatkan hidup ini dengan banyak bertobat, dengan banyak beristighfar. Jangan tobatnya tobat sambal. Tobat sambal itu kok supaya lagi kan. Syukur supaya jangan sini insyaallah ya. Imam yang terkajul. Dasar saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya dan kita berharap mudah-mudahan kita umur kita panjang sampai menikmati hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarga dan tetangga dengan sanak pemilik ya, menyambut datangnya di bulan Idul Fitri bersama-sama kita. Tidak ada yang